Perkenalkan, saya Satria Dharma dengan NIM akhiran 070. Saya Ardi Gustiawan dengan NIM akhiran 042. Saya Dias Prayogi dengan akhiran NIM 045. Saya Beresvan Pranaja dengan NIM akhir 182. Saya Muhammad Hisham Hibatullah dengan akhiran NIM 035. Saya Diva Dezentia dengan NIM akhiran 059. Saya Muhammad Syamil Hasan dengan akhiran NIM 086. Baik, selamat pagi Pak Hasto, selamat pagi teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok kedua ingin mewawancarai dari UMKM yang berdomisili di Yogyakarta, yang untuk UMKM-nya sendiri berbisnis di bisnis laundry ya teman-teman. Nah, untuk UMKM-nya sendiri sudah ada di samping kita di sini. Mungkin bisa diperkenalkan Bu, nama dan bisnisnya itu apa dulu? Oke, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Indrayani, panggil aja Dwi. Ibu Dwi, kalau bisnis Ibu itu di rumah laundry kiloan. Ya, hanya bertempat di samping rumah sih, ibaratnya di garasi. Untuk nama laundry-nya sendiri itu apa ya Bu? Laundrymat. Laundrymat ya Iya, Bu? laundrymat. Nah, terus untuk laundry-nya sendiri itu sudah berapa lama ya Bu dibukanya? Berapa lama ya? Mau 2 tahun. 2 tahun Agustus berarti nanti kayaknya 2 tahun. 2024. Ya. Lalu untuk jenis layanannya sendiri itu ada apa aja ya Bu? Hanya laundry kiloan aja. Laundry Hari kiloan biasa kiloan gitu ya? dan ada satuan kalau misalnya bed cover dan lain sebagainya. Kalau untuk yang ekspres 1 hari jadi gitu nggak ada? Ada juga. ada. Jadi dari laundry kiloan itu ada ekspresnya, ada yang cuman cuci kering aja, ada yang cuman boleh setrika saja gitu, dengan harga yang berbeda-beda. Kalau untuk pengiriman bisa dari ibunya atau mungkin harus diambil gitu Bu? Ada kita delivery service juga ada. Jadi melayani juga untuk antar jemput gitu. Lalu dalam seharinya itu biasanya menerima laundry itu berapa kilo ya Bu? Rata-ratanya sini Kak ya hanya nggak terlalu banyak ya, 30 kilo mungkin rata-rata ya, rata-rata 30 kilo 30 sehari. kilo ya. Karena memang hanya melayani ya sekitar aja sih, itu nggak jauh-jauh. Terus menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting untuk menjaga kualitas layanan dalam usaha laundry sendiri Bu? Penting ya, karena laundry itu ibaratnya hanya kualitas, memang harus bertahan di kualitas harus bagus, jadi harus ada quality control tiap kali kita produksi itu. Jadi sistem kita buat untuk kesalahan seminimal mungkin, jangan sampai ketukar atau gimana gitu. Jadi kita punya sistem yang harus dijalanin tertib gitu. Laundrymat merupakan usaha laundry yang sudah berdiri selama kurang lebih 2 tahun. Lokasinya berada di Kompleks Perumahan Yadara, Jalan Babarsari. Laundry ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari laundry kiloan, satuan, ekspres, cuci kering dengan harga Rp4.000 per kilogram, hingga layanan cuci dan setrika dengan harga Rp6.000 per kilogram. Dalam sehari, Laundrymat rata-rata menerima sekitar 30 kg cucian. Menurut Bu Dewi, selaku pemilik usaha, menjaga kualitas pelayanan itu sangat penting, karena dalam bisnis laundry yang dijual bukan hanya hasil cucian yang bersih, tetapi juga kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Hal itu juga terlihat dari adanya beberapa pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap. Selain karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mereka, kualitas hasil cucian dan pelayanan yang diberikan menjadi alasan pelanggan tetap memilih Laundrymat. Meskipun begitu, seperti usaha pada umumnya, Laundrymat juga pernah mengalami beberapa kendala dalam proses pelayanannya. Keluhan yang paling sering diterima adalah hasil cucian yang kurang wangi. Selain itu, pernah juga terjadi kasus baju pelanggan yang tertukar. Menurut Bu Dewi, hal tersebut biasanya terjadi karena pakaian tertinggal di mesin cuci atau terjatuh saat dipindahkan ke keranjang yang lain. Ada juga kejadian barang pelanggan yang sempat dianggap hilang atau tertinggal. Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang, barang tersebut biasanya berhasil ditemukan dan dikembalikan ke pemiliknya. Menariknya, selama 2 tahun beroperasi, Laundrymat belum pernah mengalami keterlambatan penyelesaian laundry maupun keluhan terkait noda yang tidak hilang setelah dicuci.
Berdasarkan temuan tersebut, kami akan fokus membahas 3 permasalahan utama, yaitu hasil cucian yang kurang wangi, baju pelanggan tertukar, serta barang pelanggan yang sempat tertinggal atau dianggap hilang. Untuk mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut, kami melakukan analisis menggunakan salah satu tools kualitas, yaitu fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Baik, sekarang kita masuk ke analisis fishbone diagram. Sebelumnya, apa sih fishbone diagram itu? Fishbone diagram digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Dalam analisis ini, kami melihat penyebab dari beberapa faktor seperti manusia, metode kerja, material, mesin, dan lingkungan kerja. Sekarang kita masuk ke masalah pertama, yaitu hasil cucian kurang wangi. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab yang paling dominan berasal dari faktor manusia atau human error. Menurut Bu Dwi, terkadang takaran air yang digunakan terlalu banyak atau pewangi yang diberikan terlalu sedikit. Akibatnya, aroma pada pakaian menjadi kurang maksimal dan pelanggan merasa hasil cucian kurang wangi. Selain itu, kurangnya ketelitian karyawan saat proses pencampuran pewangi juga dapat mempengaruhi hasil akhir cucian. Dari faktor material, pemilihan deterjen dan pewangi juga berpengaruh terhadap kualitas hasil cucian. Oleh karena itu, penggunaan bahan yang tepat perlu diperhatikan agar hasilnya tetap konsisten. Untuk masalah yang kedua, yaitu baju pelanggan yang sering tertukar. Dari hasil analisis, penyebab utamanya kembali berasal dari faktor manusia, yaitu kurang teliti saat memindahkan pakaian dari mesin cuci ke keranjang. Namun sebenarnya Laundromat sudah memiliki sistem untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Setiap pelanggan memiliki checklist tersendiri. Pakaian akan dicek sebelum masuk mesin cuci dan dicek kembali setelah proses pencucian selesai. Selain itu, satu mesin cuci hanya digunakan untuk satu pelanggan, sehingga risiko tertukarnya pakaian dapat dikurangi. Meskipun sistem tersebut sudah diterapkan, kesalahan masih bisa terjadi apabila proses pengecekan tidak dilakukan secara maksimal. Untuk masalah terakhir, yaitu baju pelanggan yang tertinggal atau sempat dianggap hilang. Penyebab utama dari masalah ini juga berkaitan dengan faktor manusia, terutama kurang telitinya karyawan saat memeriksa pakaian pelanggan. Misalnya ada barang yang tertinggal dan di sela-sela pakaian atau belum ikut dimasukkan saat proses pengemasan. Meskipun begitu, pihak Laundromat selalu berusaha mencari kembali barang tersebut hingga ditemukan dan dikembalikan kepada pelanggan. Dari ketiga permasalahan yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan bukan berasal dari mesin ataupun kapasitas usaha, melainkan dari faktor manusia atau ketelitian dalam menjalankan prosedur kerja yang sudah ada. Oke, tadi sudah mendengar permasalahan-permasalahan yang ada di Laundromat. Untuk itu, kelompok kami memberikan beberapa alternatif sesuai solusi dengan menerapkan konsep continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Mungkin untuk mengatasi masalah hasil cucian yang kurang wangi, Laundromat dapat membuat standar takaran penggunaan air dan pewangi agar hasil cucian menjadi lebih konsisten. Karyawan juga perlu lebih teliti dalam proses pencampuran bahan dan memastikan aroma pakaian sudah sesuai sebelum diserahkan kepada pelanggan. Untuk mengurangi resiko baju tertukar, sistem checklist yang sudah ada perlu dipertahankan dan dijalankan dengan lebih disiplin. Proses cross-check sebelum pakaian diserahkan kepada pelanggan juga perlu dilakukan dengan lebih teliti agar tidak ada pakaian yang tertinggal atau tertukar. Sementara itu, untuk mencegah barang pelanggan tertinggal atau dianggap hilang, karyawan perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap pakaian sebelum proses laundry selesai. Ketelitian juga menjadi hal yang sangat penting karena sebagian besar masalah yang ditemukan berawal dari human error. Oke, menurut narasumber kami, Bu Dwi, evaluasi kecil juga rutin dilakukan hampir setiap hari. Evaluasi ini bertujuan untuk saling mengingatkan antar karyawan dan memperbaiki kinerja agar kesalahan yang sama tidak terus terulang. Selain itu, jika ada hal yang ingin diperbaiki ke depannya, Bu Dwi atau narasumber kami berharap jam kerja yang karyawan dapat dibuat lebih tetap dan teratur agar proses operasional menjadi lebih jelas dan efektif. Oke, mungkin tadi udah
kami sampaikan untuk solusi-solusi yang bisa kami berikan untuk pihak Laundrymed. Berikutnya yaitu ada kesimpulan. Mungkin berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di Laundrymed, ditemukan ada 3 permasalahan kualitas yang pernah terjadi, yaitu hasil cucian yang kurang wangi, baju pelanggan yang tertukar, serta barang pelanggan yang sempat tertinggal atau dianggap hilang. Setelah dianalisis menggunakan fishbone diagram yang tadi sudah disampaikan, diketahui bahwa sebagian besar penyebab dari permasalahan tersebut berawal dari faktor manusia atau human error, seperti kurangnya ketelitian dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada fasilitas atau teknologi yang digunakan, tetapi juga pada konsistensi dan kedisiplinan sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur yang telah dibuat. Melalui penerapan continuous improvement seperti evaluasi rutin, peningkatan ketelitian, serta perbaikan proses kerja secara berkelanjutan, diharapkan kualitas pelayanan Laundrymed dapat terus meningkat dan keluhan pelanggan dapat diminimalisir. Oke, menurut Bu Dwi, menjaga kepercayaan pelanggan dengan terus menerima masukan, bertanggung jawab terhadap kesalahan, dan selalu berusaha memperbaiki pelayanan merupakan kunci agar pelanggan itu tetap loyal. Mungkin kedepannya Bu Dwi juga menyampaikan apabila jumlah cucian melebihi kapasitas sekitar 40 kg per hari, Laundrymed juga berencana menambah mesin, menambah karyawan, serta juga memperluas jarak pengantaran laundry agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.